Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'amillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, para santriwan santriwati TPA Raudatul Rahman, umumnya untuk semua yang sedang mendengarkan acara ini, sebelum ibu melanjutkan acara ini, terlebih dahulu mari kita bersama-sama mensyukuri nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Alhamdulillah, sehingga sampai saat ini kita masih dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita, yaitu untuk menimba ilmu, belajar, dan mengaji. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, sekarang kita sedang berada di bulan suci Ramadan, atau yang biasa kita sebut bulan apa? Bulan puasa. Nah, bulan puasa. Bu mau tanya, bagaimana puasanya hari ini? Lancar. Alhamdulillah. Sampai maghrib puasanya, sampai maghrib terus? Iya. Nah, sekarang udah 1 minggu. Belum ya, baru berapa hari puasanya sampai maghrib terus? Iya. Yang anak kecil gimana sampai maghrib? Gimana? Iya, hebat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan puasa kita lancar sampai sebulan nanti. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, sudah tahu belum bahwa puasa di bulan Ramadan itu hukumnya wajib? Hukumnya apa? Wajib. Karena masuk dalam rukun Islam. Nah, ibu sekarang mau tanya, kalau rukun Islam itu ada berapa? 5. Yuk, kita tepuk rukun Islam. Tepuk rukun Islam. Yang pertama, syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, puasa. Yang kelima, naik haji. Berarti puasa itu termasuk rukun Islam yang keberapa? 4. Berarti puasa itu rukun Islam yang keempat, seperti firman Allah yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan juga kepada orang-orang sebelum kamu, supaya kamu
bertakwa. Nah, anak-anak, jadi puasa itu tidak diharuskan kepada kita saja, tetapi kepada orang-orang dahulu juga diharuskan berpuasa. Bahkan sampai kepada bangsa hewan pun suka berpuasa. Hanya saja caranya yang berbeda-beda. Jadi hewan juga suka berpuasa, cuma caranya yang berbeda-beda. Anak-anak, percaya tidak bahwa hewan juga berpuasa itu? Ibu akan memberikan contoh untuk membuktikan hewan berpuasa. Kita ambil contoh yaitu seekor ayam. Seekor apa? Nah, masa kalian nggak tahu seekor ayam? Tahu kan? Nah, seekor ayam betina kalau sudah waktunya bertelur, biasanya masa ayam bertelur itu kurang lebih 40 hari lamanya. Lalu setelah 40 hari telurnya itu dieramnya secara terus-menerus selama 21 hari. Nah, satu persatu telurnya itu menetas menjadi itik atau anak ayam. Kalau anak-anak masih kurang percaya juga, cobalah nanti tangkap ayam yang baru selesai mengeram lalu diangkat. Nah, pasti ayam itu terasa ringan dan kurus karena selama 21 hari tidak makan dan tidak minum seperti biasanya. Jadi berapa hari ayam itu tidak makan dan tidak minum? 21 hari. Nah, pinter. Sekarang Ibu mau ngambil contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua yaitu seekor ulat. Nah, seekor ulat kalau sudah waktunya dia mencari tempat yang dianggapnya paling aman dari segala gangguan, lalu menetaplah di tempat itu. Biasanya dalam waktu kurang lebih 17 hari, badan ulat itu mengecil. Nah, lalu keluarlah sayap. Awalnya sayap itu kecil, setelah sayap itu menjadi besar, lalu terbanglah dia sesuka hatinya. Dan namanya pun sekarang menjadi apa? Bukan menjadi ulat, tetapi menjadi seekor kupu-kupu yang lucu dan indah dipandang mata. Nah, itulah anak-anak contoh bukti dari sekian banyaknya hewan sebagai bukti bahwa hewan juga suka berpuasa. Nah, hewan juga suka berpuasa. Nah, anak-anak, sekarang Ibu mau bercerita tentang fadilah puasa Ramadan. Tentang apa? Fadilah puasa Ramadan. Anak-anak sudah tahu belum apa artinya fadilah itu? Apa artinya fadilah itu? Nah, fadilah itu ialah manfaat dari segala sesuatu yang sudah kita lakukan. Sedangkan fadilah dari puasa itu ada 2 keistimewaan. Yang pertama, akan dinaikkan pangkat dan derajatnya orang puasa, dan diantaranya naik derajat dan pangkat kemanusiaannya. Nah, yang kedua, fadilah dari puasa itu akan menjadi sehat. Diantaranya sehat jasmani, sehat rohani, termasuk sehat hati dan akal pikirannya. Mungkin anak-anak ada yang penasaran, yang ingin tahu apa sih Bu maksud dari naik derajat dan sehat rohaninya itu. Nah, Ibu akan menjelaskan ya. Nah, tapi secara singkat saja. Nah, begini, salah satu makhluk ciptaan Allah itu adalah manusia. Nah, adalah manusia.
Manusia itu diciptakannya dari apa? Tanah. Dari apa? Tanah. Tempat manusia itu manusia itu diciptakan dari tanah, dan tempat manusia itu namanya alam bumi. Nah, sedangkan di atasnya alam bumi ada alam malakut atau alam malaikat. Nah, malaikat diciptakannya dari apa? Cahaya. Pinter, malaikat diciptakan dari cahaya, dan di bawahnya alam bumi itu ada alam setan. Setan diciptakan dari apa? Api. Jadi adapun yang tiga itu yaitu malaikat, manusia, dan setan. Masing-masing mempunyai sifat dan karakter yang berbeda-beda. Jadi ada tiga alam, manusia di pertengahan, di atasnya ada alam malaikat, di bawahnya ada alam setan. Kita mau mengikuti arah kemana? Ke malaikat atau ke setan? Malaikat. Nah, kalau manusia yang sehat rohani, hati dan akalnya, maka seluruh gerak-gerik dan tingkah lakunya juga akan menjadi baik. Maka akan dapat meraih derajat yang sejajar dengan malaikat, bahkan bisa melebihinya. Tetapi sebaliknya, kalau manusia yang sakit rohani, hati dan akalnya, maka akan terjerumus karena selalu tergoda oleh bujuk rayunya setan, dan selalu menuruti keinginan hawa nafsunya. Ibaratkan badan kita sedang sakit, makanan yang manis pun tetap terasa pahit. Nah, anak-anak, jadi kesimpulannya, uraian yang tadi, kalau malaikat itu diciptakan dari cahaya, jadi segala sifat dan perilakunya itu selamanya selalu bertakwa dan selalu mengikuti perintah Allah. Jadi malaikat itu selalu mengikuti perintah Allah dan tidak pernah berbuat dosa. Karena malaikat itu oleh Allah hanya diberi rahmat dan nikmat saja, tapi tidak diberi hawa. Nah, tetapi sebaliknya, karena setan itu diciptakan dari api, maka segala sifat dan perilakunya itu selamanya selalu menentang terhadap perintah Allah dan selalu menggoda seluruh manusia itu untuk selalu berbuat dosa, supaya menjadi temannya di neraka nanti. Karena setan itu oleh Allah hanya diberi hawa nafsu saja dan tidak diberi rahmat dan nikmat. Nah, kalau manusia itu tempatnya di pertengahan, yaitu antara malaikat dan setan. Jadi kalau manusia itu diberinya oleh Allah lebih lengkap, yaitu nikmat, apalagi rahmat dan hawa nafsu. Maka segala sifat dan perilakunya juga bisa baik, bisa jelek, bisa benar dan bisa salah. Tetapi dengan rahmat Allah juga manusia itu diberi kelebihan. Nah, yaitu kelebihannya apa? Akal. Gunanya akal yaitu untuk memilih segala sesuatu yang akan dikerjakannya. Mau memilih mana? Mau memilih yang baik atau memilih yang jelek? Nah, kalau akalnya sehat, maka manusia itu pasti akan memilih cahaya yang penuh dengan kebaikan daripada memilih api yang penuh dengan keburukan yang menjerumuskannya ke dalam penyesalan. Nauzubillah ya. Nah, kalau sudah mampu melawan hawa nafsu setan,
maka manusia itu akan mudah untuk menaikkan pangkat dan derajatnya menjadi manusia yang bertakwa setingkat dengan malaikat, bahkan bisa melebihinya. Contoh seperti tadi, seekor ular saja yang semula banyak yang tidak menyukainya, tapi setelah berpuasa lalu naik pangkatnya menjadi seekor kupu-kupu yang lucu, indah dipandang mata. Nah, anak-anak, sekarang sudah jelas bukan? Kalau kita suka berpuasa, maka akan sehat hati dan akal kita. Kalau sudah sehat hati dan akal kita, maka akan mudah untuk menjadi orang yang bertakwa. Kalau sudah bertakwa, maka akan meningkatkan pangkat dan derajat kita sebagai manusia. Amin ya robbal alamin. Hari ini semangat tidak? Semangat. Coba sebelum ibu lanjutkan, tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat dan mengaji. Orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yes. Baiklah, ibu akan lanjutkan. Nah, di akhir acara ini ibu mau memberi ilmu yang mungkin anak-anak sebelum ini belum mendengarnya, yaitu tentang hubungannya bulan Ramadan dengan angka 17. Dengan angka berapa? 17. Yang pertama, ada 17 Ramadan, yaitu tentang baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu yang pertama yang dinamakan Nuzulul Quran. Dinamakan apa? Nuzulul Quran. Yang kedua, ada 17 Agustus, yaitu hari proklamasi kemerdekaan kita, yaitu negara Republik Indonesia, yang pada waktu itu bertepatan juga dengan bulan Ramadan. Nah, pada waktu itu hari kemerdekaan itu bertepatan dengan bulan Ramadan. Nah, yang ketiga, ada 17 Ramadan dalam perang Badar, yaitu perang yang paling dahsyat dan paling besar, di mana para kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang jumlahnya hanya sedikit, tetapi dapat mengalahkan para tentara kaum kafirin yang jumlahnya lebih banyak. Nah, jadi pada waktu itu terjadi perang Badar yang paling dahsyat, ya. Nah, yang keempat yaitu ada 17 rakaat. Jumlah rakaat dalam sholat fardu yang 5 waktu. Nah, ada berapa jumlah rakaat satu hari satu malam? 17 rakaat. Ada berapa? 17 rakaat. Kita tepuk sholat ya. Tepuk sholat. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Semuanya 17 rakaat. Tak pernah kutinggalkan sholat. Yes. Nah, jadi 17 rakaat ini bertepatan dengan apa? Angka 17 yang 17 angka yang unik ya, yang bertepatan dengan bulan Ramadan. Nah, kalau sholat itu
kuncinya bagi seluruh amal ibadah kita. Kalau baik sholatnya, maka akan baiklah seluruh amal ibadah manusia. Dan sebaliknya, kalau jelek sholatnya, maka akan jeleklah seluruh amal ibadahnya. Jadi yang pertama apa itu? Sholat. Kata ibu, yang pertama dihisab oleh Allah di akhirat itu yaitu apa? Amalan sholat yang pertama yang dihisab oleh Allah, sholat. Jangan pernah meninggalkan sholat. Jangan berani meninggalkan sholat. Awas ya, pesan ibu. Semoga kita semua dapat selamanya menjaga sholat ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya robbal alamin. Nah, anak-anak, kiranya cukup sekian ringkasan ilmu pengetahuan tentang fadilah puasa. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua, dan mohon maaf atas kekeliruan, atas segala kekurangan ibu. Sebelum ditutup, mari kita berdoa dan bersolawat melalui sholat badar. Solawat apa? Solawat apa? Nah, ibu dulu ya, baru nanti ikuti kalian. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yuk bareng. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Pada Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sekali lagi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha
Wabil taufiq wal hidayah walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam